Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi di sesi kali ini, kita akan membahas materi mengenai aggregate function atau fungsi aggregate. Fungsi aggregate itu merupakan built-in function yang melakukan kalkulasi dari banyak data untuk menghasilkan single value. Maksudnya adalah, dengan menggunakan fungsi aggregate, diharapkan kita dapat melakukan sebuah perhitungan dari banyak data sekaligus, yang mana nanti outputnya berupa satu value. Nah, untuk fungsi aggregate yang biasa kita gunakan, yaitu seperti count, max, min, average, dan sum. Nah, untuk count, ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Misalnya dalam suatu data, jumlah barisnya ada berapa, nah kita menghitungnya menggunakan count. Nah, untuk max itu untuk mencari nilai terbesar, min itu untuk mencari nilai terendah, AVG atau average itu untuk mencari nilai rata-rata, dan sum untuk menghitung isi dari datanya. Nah, untuk aggregate function ini hanya dapat digunakan pada klausa select dan juga having. Nah, nanti bagaimana penggunaan untuk aggregate function pada klausa select dan having nanti akan kita lihat di prakteknya. Nah, ini adalah sintaks untuk penggunaan aggregate function. Nah, di sini untuk aggregate function nanti kita akan melakukannya pada select. Nah, di dalam aggregate function itu kita bisa memasukkan kolom yang akan kita beri fungsi agregatnya. Nah, untuk strukturnya kita bisa select kolom name, lalu kita bisa menggunakan count, max, min, average, sum, lalu diikuti dengan from dari tabel mana, lalu kita bisa menambahkan klausa lainnya seperti where, order, dan lain sebagainya. Nah, selain fungsi agregat tadi, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi having. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa aggregate function itu dia hanya bisa jalan di klausa select dan juga having. Nah, having itu apa? Having itu adalah klausa yang digunakan untuk memfilter hasil grouping. Nah, untuk having ini dia fungsi itu sama seperti where, tapi hanya khusus ketika kita menggunakan grouping. Nah, untuk where itu memfilter individual row sebelum group by, dan having itu memfilter set of result setelahnya. Nah, untuk where itu adalah where biasa ya, seperti yang pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Nah, sedangkan untuk having, ini adalah having itu where yang kita gunakan setelah group by. Jadi setelah group by itu kita tidak bisa menggunakan where, tapi kita menggunakannya having. Nah, nanti akan kita lihat juga bagaimana penggunaan having di dalam group by. Lalu, having itu hanya dapat mereference kolom yang diselect saja, yang telah kita select di dalam klausa select dan juga group by. Jadi, having itu hanya bisa mereference kolom yang sudah diselect, baik itu tadi kita menggunakan select ataupun kita memasukkannya ke dalam group by. Nah, ini adalah sintaks bagaimana kita menggunakan having di dalam query. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa menselect from where. Ini normal ya, ini query standar, query umum yang pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, setelah where, kita bisa menggunakan group by. Lalu kolom apa yang akan kita grupkan. Jadi kita akan menampilkan data berdasarkan grup apa. Nah, jika grup yang kita tampilkan itu ada kondisinya, kita menggunakan having. Kita tidak melakukannya di dalam where, tetapi kita melakukannya di dalam having. Jadi kita pakai having untuk memfilter grup yang telah kita buat. Nah, setelah having kita bisa menambahkan klausa lainnya seperti order by, limit, dan lain sebagainya. Nah, nanti kedua sintaks tadi yang mengenai fungsi aggregate dan having nanti akan kita coba bahas dan kita lihat penggunaannya di dalam basis data. Nah, untuk referensinya kita masih menggunakan situs yang sama, yaitu dari w3school.com. Nah, di sini sudah ada beberapa penjelasan dan contohnya. Nah, tadi di sini sudah ada mengenai, nah ini ada min, max, lalu ada
count, average, dan juga sum. Nanti kita akan mencoba kelima ini, lalu nanti kita akan menambahkan mengenai group by dan juga having. Nah, sebenarnya untuk fungsi agregat ada banyak sekali ya. Jika kita cari, nah di sini ada beberapa fungsi agregat. Kita bisa lihat bahwa fungsi agregat itu selain tadi ada min, max, count, sum, dan juga average, ini ada beberapa fungsi agregat lainnya. Ada first, ada last, ada concat. Nah, mungkin tadi yang belum dibahas adalah mengenai concat ya. Nah, concat ini digunakan untuk menggabungkan string. Nanti akan kita tambahkan juga, kita lihat untuk penggunaan dari concat. Oke, mungkin sekian untuk teorinya. Sekarang kita akan melanjutkan ke praktek query-nya. Silakan teman-teman buka DBMS teman-teman, baik itu PHPMyAdmin maupun SQLiOC. Nah, seperti biasa, di sini saya akan menggunakan SQLiOC. Nah, untuk prakteknya, kita masih menggunakan database yang pernah kita buat, yaitu DBShop. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan tabel customer. Kita bisa buka tabel customer, kita lihat tabel datanya. Nah, di dalam tabel customer ini kita akan coba melihat customer dengan kredit limitnya itu yang tertinggi. Nah, kita bisa menggunakan select max, yaitu credit limit from tabel customers. Nah, gini ya. Nah, kita akan mencari kredit limit tertinggi dari tabel customer. Nah, jika kita jalankan, oh, sorry ya, ini harusnya jangan diblok. Kita jalankan ulang. Nah, di sini ada outputnya yaitu satu value, di mana untuk maksimum kredit limitnya adalah 227.600,00. Nah, ini adalah penggunaan max. Nah, untuk min bagaimana? Tinggal kita ganti saja dengan min. Kita coba execute. Nah, ternyata ada yang kredit limitnya itu 0. Ini adalah kredit limit yang terkecil. Nah, jika kita ingin menampilkan nama usernya atau nama customernya, kita bisa tambahkan saja customer name, gitu ya. Atau teman-teman bisa tambahkan customer number-nya, tidak masalah. Kita coba execute. Nah, ternyata yang limit kreditnya itu 0 adalah Atelier Graphic. Oke, mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyebutannya. Nah, tapi sebenarnya jika teman-teman lihat di dalam customer, ini ada beberapa yang kredit limitnya tuh 0 ya. Di sini ada banyak. Nah, ini ya, ada banyak. Tapi karena min itu atau fungsi agregat itu hanya mereference satu value, maka di sini di resultnya itu dia hanya ada satu value. Nah, sekarang kita coba fungsi agregat yang lain. Misalnya kita ingin mencari rata-rata dari kredit limitnya. Berarti kita gunakan AVG, average ya. Kita coba execute. Nah, maka rata-rata untuk kredit limitnya adalah 67659,016393. Ini untuk rata-rata kredit limitnya dari data customer yang ada. Oke, max sudah, min sudah, average sudah. Sekarang kita ingin mencari ada berapa jumlah customernya. Kita bisa gunakan count. Count itu untuk melihat atau menghitung jumlah barisnya. Nah, untuk isinya kita bisa gunakan salah satu kolomnya. Mungkin kita bisa gunakan customer number. Kita coba execute. Nah, ternyata jumlah customernya itu ada 122. Jika teman-teman lihat di tabel data, berarti ini sudah menampilkan semua data customer ya. Teman-teman lihat di sini, di bawah sini ada 122 row. Berarti benar ya untuk resultnya, bahwa jumlah customernya ada 122. Oke, itu untuk count. Nah, sekarang kita akan menggunakan sum. Nah, jika count itu menghitung jumlah barisnya ada berapa, nah untuk sum, nanti dia menghitung isinya.
Misal kita ingin menghitung total kredit limit yang dimiliki oleh customer. Nah, berarti kita tinggal hitung aja kredit limit. Kita coba execute. Nah, maka total kredit limitnya ada sekian ya. Ada 8254400,00. Jadi, fungsi sum itu dia akan menghitung isinya. Jadi, isi kredit limit mulai dari baris pertama sampai baris ke 122 itu nanti akan dijumlahkan. Lalu nanti hasilnya adalah sekian. Nah, untuk menjumlahkannya kita menggunakan fungsi agregat yang namanya sum. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah membahas 5 fungsi agregat, yaitu tadi ada max, ada min, ada average, ada count, dan juga sum. Nah, tadi kita menambahkan satu fungsi agregat lagi, yaitu concat. Nah, misal jika teman-teman lihat dari tabel customer, nah di sini ada beberapa kolom ya. Misal kita ingin menggabungkan kontak last name dan juga kontak first name. Berarti harusnya first name dulu ditambah last name gitu ya. Nah, tinggal kita gunakan saja di sini concat. Berarti di sini yang pertama adalah kontak first name. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada string 1, string 2, titik-titik. Nah, ini artinya kita bisa menggabungkan lebih dari 2 string. Misal kita cukup menggabungkan 2 saja, yaitu kontak first name dan juga kontak last name. Berarti kita tambahkan di sini kontak last name. Oke, gini ya. Jika kita execute, maka hasilnya sudah langsung digabungkan. Nah, yang pertama ini adalah first name-nya, lalu kata kedua adalah last name-nya. Oke, gitu ya. Jadi, fungsi concat ini untuk menggabungkan 2 buah string. Nah, misalnya kita tambahkan customer number, bagaimana? Ya, bisa saja. Berarti kita tinggal tambahkan saja di sini customer number. Kita koma saja. Oke, berarti di sini kita menggabungkan 3 buah kolom, yaitu kolom customer number, kontak first name, dan kontak last name. Jika kita execute, nah hasilnya seperti ini nih. Nah, di sini kurang ada spasi ya, antara customer number dan juga first name. Nah, di sini kita bisa tambahkan spasi. Nah, spasi berarti gini ya, string spasi gini. Nah, untuk kontak last name, kita juga bisa tambahkan spasinya juga di sini. Nah, jadinya gini. Kita coba execute. Nah, sekarang sudah ada spasinya. Berarti di sini, di concat ini kita menggabungkan 5 string. String yang pertama adalah customer number, string kedua spasi, yang ketiga adalah kontak first name, yang keempat spasi, dan yang kelima adalah kontak last name. Oke, itu untuk fungsi agregat. Kita sudah membahas 6 fungsi agregat yang bisa kita gunakan atau secara umumnya sering digunakan ya. Yang pertama tadi ada max, ada min, average, lalu count, sum, dan sekarang yang terakhir adalah concat. Nah, untuk fungsi agregat yang lainnya sebenarnya ada banyak sekali ya. Teman-teman bisa explore lagi mengenai fungsi agregat. Sebenarnya ada fungsi agregat lainnya, yaitu ada persentil, ada median, dan masih banyak lagi ya. Oke, untuk fungsi agregat sudah selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai having. Nah, having ini nanti akan kita jadikan satu menggunakan group by. Nah, untuk pembahasan group by dan having, kita masih akan menggunakan tabel customer ya. Nah, misal kita ingin mengetahui jumlah customer per negara. Nah, di sini kita sudah memiliki country ya. Kita ingin menghitung berapa jumlah customer per negara. Nah, berarti kita harus mengelompokkan customer itu ke dalam masing-masing negara. Select. Nah, untuk menghitung jumlah customer tadi menggunakan apa? Yaitu menggunakan count. Nah, count ini kita bisa bintang seperti ini saja, atau teman-teman bisa memasukkan kolomnya. Lalu from customer. Nah, seperti ini. Nah, jika hanya seperti ini, oh ini kurang S. Oke, kita execute. Nah, jika hanya seperti ini, dia akan menghitung semua jumlah customernya. Nah, sekarang kita kelompokkan dia berdasarkan country-nya. Yaitu kita gunakan group by country. Nah, gini ya. Kita coba execute. Nah, dia sudah dikelompokkan berdasarkan negara nih. Tapi di sini belum tahu nih.
5, 2, 3 itu dari negara mana? Berarti kita bisa tambahkan di sini kolom, yaitu country. Nah, seperti ini. Kita execute. Nah, maka di sini sudah ada outputnya. Australia itu ada 5, dari Austria itu ada 2, dan seterusnya sampai Portugal, sampai USA ada 36. Kayak gitu ya, ini untuk group by. Lalu untuk having-nya bagaimana? Nah, untuk having-nya berarti kita letakkan setelah group by. Kita tambahkan having di sini. Nah, misal kasusnya adalah kita ingin menampilkan negara yang jumlah customer-nya itu lebih dari 10. Nah, berarti tadi kan kita sudah mendapatkan jumlah customer per masing-masing negara ya, per masing-masing country. Nah, sekarang kita filter lagi di sini. Resultnya ini yang akan ditampilkan adalah yang jumlahnya ini, jumlah customer-nya ini lebih dari 10. Berarti di sini kita gunakan count bintang lebih dari 10. Gini. Kita coba execute. Nah, jadi hanya ada 3 negara yang jumlah customer-nya itu lebih dari 10, yaitu ada France, Jerman, dan juga USA. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, misalnya untuk where-nya, where itu kan berarti setelah from dan sebelum klausa yang lainnya. Berarti sebelum grup ini kita bisa tambahkan where sebenarnya. Where. Nah, misalnya where-nya itu apa? Misal where-nya itu yang customer number-nya lebih dari 100 gitu ya. Atau lebih dari 200 gitu aja. Berarti di sini kita tambahkan customer number lebih dari 200. Kita coba execute. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya kita akan menghitung jumlah customer per masing-masing negara, di mana customer yang kita hitung adalah customer yang customer number-nya itu lebih dari 200. Nah, sedangkan customer yang di bawah 200 itu nanti tidak akan kita hitung, tidak kita sertakan. Maka dari itu di result-nya hanya muncul Jerman ada 12, sedangkan USA yang tadinya ada 36 menjadi 24. Karena yang customer number di bawah 200 atau 200 ke bawah itu tidak dihitung. Gitu ya. Oke, itu untuk penggunaan where dan juga having. Jadi having itu hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan group by. Nah, sebenarnya untuk having apakah bisa digunakan tanpa group by? Kita coba ya, kita lihat ya. Ini kita hapus saja. Berarti kita langsung select country, kita hitung jumlah customer-nya ada berapa, lalu kita having. Customer yang akan kita tampilkan yang di atas 10. Oke, kita coba. Nah, oh, ini keblok. Jangan sampai keblok, kita execute lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi hanya menampilkan satu buah negara. Dan ini saya kurang tahu. Untuk pengambilan negaranya itu berdasarkan apa ini? Berdasarkan urutan customer number-nya. Jika kita lihat untuk urutan customer number-nya. Oh iya, berarti negara yang diambil adalah negara yang paling atas. Nah, ini diurutkan berdasarkan customer number. Nah, negara yang diambil adalah yang teratas, lalu count-nya itu adalah jumlah keseluruhan. Karena untuk fungsi aggregate hanya mereturnkan satu buah baris atau satu value, gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Kita sudah selesai membahas mengenai fungsi aggregate. Tadi ada max, ada min, average, ada sum, count, dan juga concat. Kita juga sudah menyelesaikan dan membahas mengenai group by dan juga having. Mungkin untuk materi pada sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan berjumpa lagi di materi mengenai basis data lainnya. Semoga materi ini bisa diterima oleh teman-teman dan semoga bermanfaat. Saya Kiano undur diri dan salam coding.